Ada kapal nelayan tenggelam di Jepang. Kapal ini bernama O Hamamaru nomor 8 asal daerah Ibaraki, Jepang. Kapal ini berjenis alat tangkap pursein atau dalam bahasa Indonesianya pukat cincin atau kalau dalam bahasa Jepangnya namanya makiami. Nah, biasanya dalam satu tim kapal pukat cincin ini terdiri dari 3 kapal, yaitu kapal lampu atau kapal penjelajah, yang kedua kapal utama atau kapal jaring, yang ketiga kapal collecting. Nah, yang tenggelam ini kapal jaring yang bernama O Hamamaru nomor 8. Aku jelaskan secara singkat cara kerjanya kapal pursein atau pukat cincin ini ya. Nah, setelah liburan tahun baru, bulan Januari 2025 ini, dimulai lagi penangkapan ikan sarden atau dalam bahasa Jepangnya ikan iwashi. Nah, tahun ini pertama nih, kapal-kapal ini akan mencari ikan iwashi atau ikan sarden di tahun 2025. Nah, cara kerjanya pertama-tama, kapal lampu atau kapal penjelajah ini akan mencari gerombolan ikan sarden menggunakan lampunya. Jadi ikan sarden ini naluri alamiahnya dia akan mendekat jika ada cahaya. Makanya kapal pukat cincin ini beroperasi di malam hari dan menggunakan kapal lampu atau kapal penjelajah. Nah, jika gerombolan ikan sarden ini sudah ditemukan, maka akan dipancing dengan cahaya dari kapal lampu. Nah, setelah ikan sarden ini berkumpul, maka langkah selanjutnya adalah kapal jaring atau kapal O Hamamaru nomor 8 ini akan melingkarkan jaringnya. Setelah itu, kapal collectingnya mendekat dan akan menyedot hasil tangkapan itu di kapal collecting. Kapal collectingnya akan membawa hasil tangkapan ke pelabuhan. Nah, dalam proses pengangkatan jaring ini sering terjadi kapal itu miring ke samping kanan karena jaringnya itu ada di sebelah kanan. Penyebab kapal miringnya yaitu bisa karena ombak, bisa karena tangkapan ikan yang masuk itu terlalu banyak, dan ikan-ikan di dalam jaring ini mencoba kabur dengan berenang ke bawah. Dan itu menyebabkan kapal jaringnya sedikit miring ke kanan. Akhirnya pada jam 2:08 dini hari ada panggilan darurat yang diterima oleh kapal penjaga pantai Jepang dan juga kapal-kapal lain yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Lalu mereka segera menuju ke tempat kejadian dan menyelamatkan kru kapal O Hamamaru nomor 8 ini. Nah, jadi singkat ceritanya tuh gini ya. Ini kapal lampu udah nemu ikan, terus lampunya dinyalakan, ikan sardennya berkumpul, terus kapal O Hamamarunya melingkarkan jaringnya. Nah, dalam proses pelingkaran jaring ini, nanti jaringnya kan akan diangkat sedikit-sedikit pakai kren. Nah, itu biasanya agak sedikit miring ke kanan tuh. Antisipasinya biasanya di sebelah kiri kapal jaringnya itu akan ditarik pakai kapal penjelajah untuk menyeimbangkan si kapal yang sedang angkat jaring ini kan. Proses ini itu yang cukup riskan. Kalau ikannya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kapal itu terlalu miring banget ya. Oke, lanjut lagi. Setelah menerima kabar panggilan darurat lewat radio ini, kapal-kapal di sekitarnya itu mulai pada berangkat ke tempat kejadian untuk menyelamatkan ABK-ABK-nya. Dari 20 kru orang Jepang dan orang Indonesia, berhasil diselamatkan 15 orang. Lalu 3 orangnya masih hilang dan 2 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia dan korban hilang ini semuanya warga negara Jepang. Kalau ada yang nanya, Bang, waktu kejadian itu lautnya lagi ombak apa gimana? Menurut pengakuan dari kapten kapal lain yang berada di lokasi laut tersebut, hari itu lautnya cukup tenang. Penyebab tenggelamnya ini menurut beberapa sumber, itu karena ikan yang masuk terlalu banyak dan kapten kapal ini nggak sempat mengambil keputusan untuk memotong jaringnya atau merobek jaring agar ikan ini bisa keluar. Maka terjadilah kapal miring dan akhirnya tenggelam. Dari ke-17 orang kru itu kan berhasil diselamatkan. Nah, 3 orang itu dalam kondisi tidak sadar. 3 orang ini setelah diberikan pertolongan pertama berupa pijat jantung dan AED, atau singkat ceritanya kayak alat kejut jantung gitulah ya. Nah, 1 orang berhasil selamat dan 2 orang meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Nah, itu dia guys ya. Kalau kerja di laut itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu untuk pelaut-pelaut dan rekan-rekan yang berada di kapal Jepang atau sedang bekerja di kapal manapun untuk tetap berhati-hati. Dan saya mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan tetap berhati-hati untuk pelaut-pelaut di seluruh dunia.